Salam sejahtera, salam sehat, salam kebaikan untuk kita semuanya, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mempersiapkan hati mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan yang masih Engkau nyatakan bagi kami pada saat ini. Bapa yang baik, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan beserta dengan kami, sehingga sabdamu memperkuat iman kami dalam menjalani setiap kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan orang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat lagu yang sempat viral bagi kaula muda tahun 2017 yang dibawakan oleh Bobby Febian dengan judulnya pada saat itu, "Kalau Kami Tidak Salah Kebaktian," bersama dengan kawan-kawannya. Inti daripada lagu itu mengkritik orang-orang yang menyatakan hidupnya setiap saat kebaktian. Mulai dari hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, semuanya hidupnya dikatakan kebaktian. Hidupnya pelayanan, hidupnya ke gereja. Tapi pembuktian bahwa orang tersebut kebaktian, nol. Tetap melakukan hal yang tidak benar, tetap kolusi, tetap korupsi, dan lain sebagainya. Menjadi sebuah kritik bagi orang-orang yang merasa, yang menganggap dirinya, hidupnya sudah benar. Tidak ada hari tanpa kebaktian. Tapi pembuktian atau hasil atau buah daripada kebaktiannya ini kosong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Yakobus memberikan sebuah pengajaran yang sangat menarik. Pengajaran memaknai, memahami, dan mengartikan iman itu sebagaimana harusnya. Kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-14, pertama sekali pertanyaan yang dimunculkan, apakah gunanya
Saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, ada dua analogi. Orang yang beriman dan orang yang tidak berbuat. Nah, lalu dalam ayat yang ke-15, analogi yang kembali yang dibangun oleh Yakobus, ada orang yang mempunyai simpati, ada orang yang berkata kasihan, ada orang yang melihat orang yang kekurangan. Dia mempunyai, tapi dia tidak sampai kepada tindakan nyata atau empati. Dia hanya sebatas mengatakan kasihan. Lalu dalam ayat yang ke-16, Yakobus mempertegas. Apa artinya iman itu? Apakah iman itu menyelamatkan? Nah, tentu banyak pemikiran-pemikiran yang muncul bagi kita. Kita akan katakan bagaimana dengan perkataan Yesus bahwa imanmu yang menyelamatkanmu. Apakah memang apa yang diajarkan oleh kitab Yakobus ini menjadi sesuatu kekeliruan atau bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus atau yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Roma? Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak. Kalau kita mengingat bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dan juga seorang Jairus yang memohon kepada Yesus membuktikan imannya supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Lalu Yesus katakan kepada perempuan itu, imanmu menyelamatkanmu. Tapi iman perempuan itu bukanlah iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Dia beriman, maka karena dia beriman akan kuasa yang akan diberikan oleh Yesus, dia berbuat di dalam imannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya dalam ayat yang ke-17, Yakobus katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Lalu apa yang harus kita lihat, kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini? Iman yang seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita sebagai orang yang mengatakan dirinya orang percaya, orang beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat yang terkasih, ada beberapa hal yang harus kita pegang untuk memperkuat iman kita, untuk memahami bagaimana iman itu sesungguhnya di dalam kehidupan kita dan di dalam tindakan kita. Yang pertama, lewat firman ini kita mau diajarkan bagaimana sesungguhnya iman itu akan mati jika iman itu tidak bermanfaat. Sama seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diingatkan, ketika aku katakan percaya kepada Yesus Kristus, tapi aku tidak membuktikan bahwa aku orang Kristen, orang yang percaya, tanpa bermanfaat bagi orang lain, maka semuanya itu adalah kesia-siaan, tidak ada artinya. Maka firman ini mengajak kita, yang pertama, setiap orang yang beriman harus membuktikan imannya dari setiap perbuatannya. Atau secara sederhana, iman dan perbuatan itu satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Di mana ada iman, di sana ada perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan bukan sebuah pengharapan akan sesuatu yang diberikan oleh Yesus. Tapi perbuatan yang kita lakukan sebagai pembuktian bahwa kita beriman kepada Yesus.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari coba berefleksi di dalam kehidupan. Apakah memang selama ini iman kita seperti apa? Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan, kita mau disegarkan. Ketika engkau katakan engkau beriman kepada Yesus, ketika engkau katakan engkau orang yang percaya, ketika engkau katakan engkau orang yang senantiasa beribadah, buktikan semuanya dengan perbuatan. Perbuatan menjadi sebuah cerminan akan iman yang ada padamu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dikatakan setia melakukan firman Tuhan. Bagaimana orang yang setia melakukan firman Tuhan? Tentu Bapak Ibu, kesetiaan kita ini bukanlah kesetiaan yang hanya terdapat di dalam mulut semata. Bukan hanya terdapat di dalam pemikiran atau konsep semata. Tetapi lewat tema khotbah kita pada saat ini kita mau diingatkan bagaimana orang yang beriman membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan lewat segala perbuatan-perbuatannya. Yang mau dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika aku katakan bahwa aku orang beriman, aku harus membuktikan kesetiaanku dengan cara kerja-kerja yang nyata. Di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan, dan dimanapun aku berada. Maka aku akan membuktikan kesetiaan imanku itu. Selama aku ada, selama aku hidup, lewat perbuatanku yang bermanfaat. Maka orang yang beriman, orang yang setia melakukan firman Tuhan, dia hidup bermanfaat bagi sesamanya. Dia hidup bermanfaat bagi orang lain. Dia hidup bermanfaat bagi orang-orang lemah. Dia hidup bermanfaat bagi orang-orang yang dikucilkan. Karena iman mendorong aku untuk bermanfaat bagi orang lain. Iman mengajar aku untuk hadir bagi kehidupan orang lain. Maka iman yang kumiliki menjadi kekuatanku untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya kesia-siaan di dalam kehidupan kita katakan percaya kepada Yesus Kristus, kalau sesungguhnya kasih nyata di dalam setiap perbuatan kita tidak ada. Sia-sia Kristus mati di kayu salib. Sia-sia Kristus menderita. Sia-sia Kristus melakukan pengorbanan bagi kita. Kalau kita hanya katakan aku percaya kepada pengorbanan itu, aku percaya kepada salib Kristus, aku percaya kepada penebusan Kristus, tetapi realita dari kehidupan kita tidak membuktikan kepercayaan. Hidup kita masih penuh dengan dosa. Hidup kita masih penuh dengan kemunafikan. Hidup kita masih penuh dengan ketidakpedulian. Hidup kita masih penuh dengan kebohongan. Maka yang diinginkan oleh firman ini dari kita, bagaimana setiap orang yang percaya, ketika dia beriman, dia tidak mengatakan dia beriman, tapi dia membuktikan bahwa dia orang beriman lewat kebermanfaatannya bagi setiap orang. Di tengah-tengah rumah tangga dia bermanfaat bagi keluarganya. Di tengah-tengah pekerjaan dia bermanfaat bagi pekerjaannya. Di tengah-tengah gereja dia bermanfaat bagi gereja. Semuanya itu dia lakukan sebagai dorongan atau sebagai aplikasi bahwa dia orang beriman.
Dia bukan mau membuktikan supaya dihargai orang, tetapi dia membuktikan bahwa iman itu yang mendorongnya untuk melakukan segala sesuatu. Iman bukan untuk mencari penghargaan, tetapi iman mendorong orang untuk berbuat lebih dan lebih dari yang seharusnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami Bapa, supaya kami membuktikan bahwa Engkau telah hidup bagi kami. Bahwa Engkau memberikan pengajaran bagi kami. Dan Engkau yang kami imani. Maka ajar kami, berikan kepada kami kekuatan untuk menunjukkan iman kami lewat perbuatan kami, lewat kehadiran kami bagi sesama kami, sehingga orang mempermuliakan Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam sehat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.